Berarti merasa ada fitnah ini? Oh iya jelas. Oh fitnah? Kami difitnah. Merasa difitnah? Ya betul. Oleh? Ya oleh segelintir pendukung-pendukung Pak Jokowi. Seperti? Tidak ada hubungannya dengan pernyataan Bapak Joko Widodo bahwa ada yang membackup ya. Saya cuma menilai-nilai diri saya siapa sebenarnya orkestrasi dari satu kejadian ini yang setiap saat terjadi kelompok ini berkumpul dan berkumpul. Nah, terus dari pernyataan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu yang ikut menjadi loyalis Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya, kita dengan jelas sudah bisa membaca bahwa tudingan mereka terkait ada orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi hanya lahir dari pikiran yang direka-reka semata, sebuah fitnah keji yang tidak dilandaskan pada fakta yang bersumber dari data yang sebenarnya. Tidak hanya dari kalangan relawan, orang-orang yang sejatinya dihargai karena reputasinya di negeri ini, bahkan juga ikut-ikutan memanipulasi fakta dipoles sedemikian rupa seolah-olah benar, hanya demi membantu mereka tidak dipermalukan dalam sebuah debat di depan publik, dan membantu membenarkan sebuah dokumen ijazah yang sampai saat ini masih tetap mengandung misteri. Simak beberapa pernyataan relawan, penasehat Kapolri dan profesor dari UGM berikut ini yang kesemuanya terkesan hanya dibangun di atas asumsi. Kapolri Arianto Sutadi menyebut ada mahasiswa bisa lulus walau tidak menyelesaikan skripsi. Palsu, itu satu sindiran ya, Pak Jokowi itu satu sindiran bahwa yang dihadapi itu orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu, gitu. Nggak bisa membuktikan ya. Sekarang skripsinya gini, dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya. Ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Nggak skripsinya nggak selesai nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Menurut pernyataan Arianto Sutadi ini disampaikan dalam konteks ketika mengomentari ijazah Joko Widodo, yaitu sebuah produk ijazah yang konon dikeluarkan pada tahun 1985. Faktanya, aturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi yang tidak lagi menjadikan skripsi sebagai syarat wajib kelulusan baru diterbitkan pada tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023. Artinya di tahun-tahun sebelum itu, skripsi adalah satu mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa, baik swasta maupun perguruan tinggi negeri yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk bisa mendapatkan ijazah sarjana S1. Namun di sini, sang penasehat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini lebih mengedepankan membuat asumsi sesuai isi kepalanya dan mengesampingkan fakta sebagaimana yang tertuang dalam aturan di semua perguruan tinggi. Jika ada yang mengatakan bahwa ini hanya pernyataan seorang pensiunan polisi yang tidak akan berpengaruh ke keputusan polisi dalam menetapkan status ijazah Jokowi, kalian salah. Karena menurut Arianto Sutadi sendiri, dia juga ikut hadir dalam acara gelar perkara kasus ijazah Jokowi. itu gitu. Pak Arianto sudah meneliti, artinya dulu banyak yang seperti Saya waktu gelar kan saya ikut. Oke. Saya ikut sampai terakhir di situ dia maka ketika Pak Barreskrim kemarin itu menentukan ini apakah pidana atau bukan sehingga naik penyidikan apa tidak. Sudah saksi ahli semua dipanggil mengatakan bahwa itu masuk Pak dalam delik. Sehingga naiklah ke penyidikan. Itulah proses ya. Proses daripada penyidikan ya kayak gitu. Mereka menuduh. Sangat mengerikan, seorang yang tidak paham aturan di perguruan tinggi menyebut bahwa ijazah bisa saja dikeluarkan walau tidak menyelesaikan skripsi, dijadikan seorang penasehat ahli yang ternyata ikut berpengaruh dalam pengambilan keputusan kasus ijazah Jokowi. Polisi pun menetapkan ijazah Jokowi asli, dan Roy Suryo beserta kawan-kawan naik ke penyidikan, dituduh melakukan fitnah, salah satunya karena menganggap skripsi Jokowi tidak layak untuk dianggap sebuah skripsi karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan yang diatur di aturan universitas. Ilusi kedua yang diungkapkan Arianto Sutadi. Pembuktian cukup dengan mendengar kesaksian pihak perguruan tinggi pembuat ijazah. Membuktikannya itu adalah tanya ke Gama. Itu yang prosedurnya memang kayak gitu. Semua orang di dunia juga tahu kayak gitu caranya. Faktanya, tahun 2015, Kementerian Pendidikan Tinggi menutup ratusan perguruan tinggi. Salah satu yang menjadi alasan penutupan karena perguruan tinggi ini diduga jadi dalam pembuatan ijazah palsu. Tahun 2024, salah satu anggota DPRD di Lampung Selatan dilaporkan menggunakan ijazah palsu. Ketika diusut, ternyata pihak sekolah ikut terlibat membantu sang calon anggota DPRD agar bisa memiliki ijazah. Baik anggota DPRD maupun pimpinan pemilik sekolah, dua-duanya lalu ditetapkan sebagai tersangka. Artinya jika logika Arianto dipakai bahwa cukup dengan mendengar kesaksian pihak pembuat ijazah lalu ijazah tersebut bisa dinyatakan asli, jelas tidak berlandaskan pada hukum, dan hanya rekayasa pikiran semata dari seorang Arianto Sutadi. Tidak ada satupun ketentuan di dalam undang-undang yang mengatakan bahwa hanya dengan mendengar kesaksian pembuat ijazah, lalu ijazah dapat dinyatakan asli. Dari sebuah berita di koran online pada tahun 2004, Arianto Sutadi ternyata pernah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan penyidik dalam kasus ijazah Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan Madura yang dilaporkan karena diduga menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai bupati di tahun 2003. Arianto Sutadi dan 3 anggotanya diperiksa Mabes Polri karena menghentikan penyidikan kasus ijazah palsu Fuad Amin, walau mereka sendiri tidak bisa membuktikan keaslian ijazah tersebut.
Namun hasil penyelidikan sebagaimana diberitakan di media ini tidak diketahui secara pasti karena pemeriksaan terhadap Arianto Sutadi dan anak buahnya dilakukan secara tertutup. Rekam jejak buruk Arianto Sutadi ini menjadi salah satu rekomendasi dari Indonesia Corruption Watch yang meminta ke DPR agar tidak meloloskan Arianto Sutadi dalam proses seleksi KPK tahun 2011 silam. Sejumlah LSM bahkan melakukan demonstrasi dan menyegel pintu masuk KPK dengan tulisan, Arianto Sutadi do not enter. Arianto Sutadi dilarang masuk. Walau sudah pensiun, ternyata Arianto justru didaulat sebagai penasehat ahli kepolisian. Ilmunya pun diturunkan. Sebagaimana dia pernah menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Fuad Amin, kini kepolisian juga menghentikan penyelidikan kasus ijazah Jokowi tanpa melalui peradilan. Berbagai pengamat politik seperti mantan Menteri Hukum di era SBY Hamid Awaludin, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas, Profesor Firman Hasan, mantan Kapolri Oi Groseno, mantan Bareskrim Polri, Susno Duaji dan lain-lain, semuanya berpendapat bahwa Bareskrim Polri tidak berhak mengadili keaslian sebuah dokumen. Keaslian ijazah sejatinya adalah kewenangan pengadilan, bukan polisi. Namun semua pandangan dari pakar hukum ini tidak berarti apa-apa bagi polisi, mereka lebih mendengarkan nasihat seorang Arianto Sutadi, seorang pensiunan polisi dengan rekam jejak masa lalu yang penuh kontroversi. Setali tiga uang Negan Arianto Sutadi, mantan guru besar UGM Profesor Kuncoro yang merupakan mantan dosen di Fakultas Psikologi UGM, juga muncul melakukan pembelaan, bukan Negan menunjukkan data atau fakta, melainkan dibangun di atas ilusi alias hasil karangan sendiri. Pada waktu itu di Fakultas Kehutanan, itu yang menjadi pembimbingnya skripsi Pak Jokowi itu Pak Mitro. Saya kenal baik Pak Mitro. Pak Mitro itu sangat terkenal di ahli kayu lapis satu-satunya dari lulusan Amerika yang mereka demikian glamor di fakultasnya. Sehingga membuat Jokowi ini dalam perspektif saya, dia tidak berani berhadapan dengan pembimbingnya. Karena itu apa? Dia kemudian melalui Pak Kasmujo ini sebagai orang yang kebetulan dia pembimbing akademiknya itu. Bisa jadi mereka under pressure. Dan mereka sudah tahu bahwa itu situasi Profesor Kuncoro katanya memiliki data. Siapakah dosen pembimbing akademis? Yang desain pembimbing akademik Kasmujo. Ini data dari dekan yang data dari dekan atau perkataan dekan atau melihat itu? Melihat ada Pak Kasmujo di dosen pembimbing akademis. Sekarang saya bertanya tadi, Kasmujo tadi ditanya itu dalam kondisi under pressure. Dia sudah pikun, usianya sudah 75 tahun. Gitu loh, ada rasa takut. Bagaimana dia self defense? Anda sering menuduh bahwa Jokowi berbohong, mungkin enggak. Pada waktu itu si Pak Kasmujo berbohong aja untuk menutup agar jangan sampai ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Jelas ini hanya karangan bebas. Kuncoro membuat persepsi bahwa Jokowi konsultasikan skripsinya melalui Kasmujo, sehingga walaupun Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tapi tetap bisa dianggap membantu Jokowi menyelesaikan skripsinya. Pernyataan Kasmujo ini dibuat hanya untuk menutupi kontroversi pernyataan Jokowi di tahun 2017 yang menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Tapi apakah ini fakta? Apakah ada video lama yang membuktikan? Atau pernyataan langsung baik dari Jokowi maupun Kasmujo? Kita tidak menemukan satu data pun yang membenarkan seorang mahasiswa dibenarkan melakukan konsultasi skripsi yang dititipkan melalui orang lain. Bahkan ketika Rismon menjelaskan bahwa dia bertemu langsung Kasmujo, dan Kasmujo membantah semua pernyataan Jokowi, lagi-lagi sang profesor mengarang bebas cerita bahwa Kasmujo waktu itu berada di bawah tekanan, sehingga dia berbohong pada Rismon. Sampai saat ini, belum ada satu berita pun yang membuktikan bahwa Kasmujo mengakui berbohong pada Rismon Sianipar. Sebaliknya, wartawan Kompas TV Divo Alamsyah justru menyebut bahwa dalam pertemuannya dengan Kasmujo, Kasmujo menyampaikan fakta yang juga sama dengan yang disampaikan ke Rismon Sianipar. Institusi tempat mereka pernah menimba ilmu. Bagi Profesor Kuncoro, menjaga nama baik UGM adalah mempertahankan anggapan bahwa ijazah Jokowi asli. Sebaliknya bagi Dr. Rismon Sianipar, menjaga marwah UGM adalah menjaga agar UGM tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak pernah lulus di perguruan tinggi tersebut. Fakta bahwa akhir tahun 2023 ketika Badan Eksekutif Mahasiswa UGM pernah menobatkan Joko Widodo sebagai alumni terburuk sepanjang sejarah UGM menunjukkan bahwa prestasi Jokowi di mata para mahasiswa UGM sangatlah buruk dan tidak layak dianggap sebagai alumni perguruan tinggi sekelas UGM. Dan inilah yang ingin dijaga oleh Rismon Sianipar. Dia ingin agar alumni-alumni UGM dimanapun mereka berkarya harus bisa menunjukkan prestasi yang layak dianggap sebagai produk perguruan tinggi bergengsi. Di mata Rismon buruknya kinerja Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia membuktikan bahwa Jokowi tidak layak dianggap alumni UGM.